Baik Pak, selamat siang Pak Aris, apa kabar? Selamat siang, Bu Maria. Kabarnya sehat, puji Tuhan. Nah, lagi sibuk apa nih Pak di hari ini? Saya hari ini sebetulnya nggak ngantor sih, Bu, tapi saya pengen ngantor karena beresin beberapa administrasi. Apa namanya, untuk persiapan tahun ajaran baru. Jadi di sekolah itu banyak tugas yang harus saya kerjakan. Jadi saya cicil, padahal besok masih, hari ini belum masuk, masuknya besok, gitu. Saya masuk duluan. Oh, berarti tahun ajaran barunya hari Senin ya Pak? Kami, Bapak Ibu Guru sama staf itu mulai masuk besok, kemudian anak-anak itu tanggal 15, tanggal 18 sudah mulai. Kalau nggak salah 15 itu untuk anak-anak yang baru, jadi yang lainnya kakak-kakaknya nyusul 3 hari berikutnya gitu. Oh, Jadi yang baru masuk tanggal 15. ya, luar biasa. Mahal sekali tuh sekolah di Jakarta. Bener Bu, sekarang mahal makanya harus nyicil kalau punya anak investasi. Kebetulan cucu saya tiga-tiga masuk. Satu SD, satu TK, satu playgroup, matang saya bilang. Iya, 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 iya. Ya, baik Pak, kita akan memulai sesi coaching kita pada siang hari ini. Coaching adalah proses memfasilitasi tujuan dengan memperjelasnya, menemukan langkah terbaik dan sumber daya yang diperlukan. Apakah oke, Pak? Oke, Bu Maria. Selama sesi coaching, saya akan mendukung, mendengar, bertanya. Saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Bapak. Apakah oke? Cukup oke, Bu? Ya, Pak, baik. Di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Bapak capai? Mungkin yang apa namanya dalam waktu dekat atau hal yang saya kerjakan tapi masih belum berhasil sepertinya ini Bu, apa namanya menyelesaikan membaca buku satu bulan itu yang sepertinya belum terlaksana. Jadi saya kepingin menemukan langkah-langkah yang terbaik supaya saya punya disiplin waktu, kemudian apa namanya mampu menyelesaikan membaca satu buku satu bulan. Itu yang sepertinya saya sedang pikirkan. Apakah langkah tersebut realistis, Pak? Tujuan tersebut? Realistis, Bu. Menurut saya ya, realistis. Baik, Pak. Langkah apa saja yang diperlukan untuk bisa tercapai hal tersebut, Pak? Yang pertama mungkin saya akan memilih buku bacaan apa yang apa namanya akan saya habiskan dalam waktu 1 bulan ke depan. Terus kemudian karena banyak sekali buku pilihan di rumah yang belum saya beli tapi belum saya baca, saya mau berusaha untuk memilih salah satu yang cocok, mungkin topik tertentu tentang habit, tentang self leadership gitu. Barangkali yang mau saya baca itu sih untuk dalam waktu dekat ini. Baik, Pak. Sumber daya eksternal apa yang diperlukan, Pak? Apakah alat tertentu atau bahan-bahan apa aja yang ingin Bapak dapatkan? Berapa Sumber biaya daya yang kira-kira dibutuhkan? buku sudah ada, tentu saja. Kemudian waktu mungkin Bu, yang belum ada. Waktu luang atau waktu yang bisa saya gunakan untuk membaca buku itu sepertinya yang seringkali kurang. Ya, tapi kalau buku ada, kemudian tempat yang nyaman juga sudah ada. Kemudian apa namanya? Iya, mungkin hanya itu sumber dayanya, mungkin waktu yang belum terpenuhi ya kalau menurut saya. Apa saja model atau teori yang Bapak mau ambil untuk bisa melaksanakan keinginan Bapak untuk bisa mencapai membaca satu buku dalam 1 bulan tersebut? Kalau teori atau model, barangkali kalau mau dengar dari pepatah klasik ya Bu ya, apa namanya, buku adalah jendela dunia gitu ya. Terus kemudian ada banyak ahli selalu mengatakan bahwa dalam sebuah penelitiannya kalau kita tidak tidak membaca literasi atau tidak mengasah pikiran kita dengan membaca, barangkali juga
tingkat memori otak kita juga akan menurun gitu. Saya belajar dengan membaca itu berusaha untuk menebalkan saraf-saraf baru pengetahuan, sambungan-sambungan saraf baru yang buat saya, kemudian juga mempunyai habit bahwa kapanpun, usia berapapun, kita tetap bisa punya budaya literasi, membaca, kemudian berimajinasi, merenungkan apa bacaan yang sedang dibaca itu juga sepertinya adalah satu teori, satu model yang saya temukan, saya dapatkan sebagai sisi positif kenapa kita perlu membaca buku atau menghabiskan buku dalam 1 bulan supaya otaknya nggak mati gitu, tidak berhenti gitu untuk belajar terus gitu. Apa sih namanya, strategi apa saja yang Bapak butuhkan, Pak? Ya, yang pertama saya kembali mencari buku-buku saya yang ada atau memilih buku mana yang mau saya baca duluan. Kemudian kedua mungkin saya harus mengatur jadwal, menyempatkan minimal 10 menit sehari saya akan baca. Waktunya mungkin kalau pagi itu kadang susah, tapi misalkan pagi atau malam hari sebelum tidur. Karena biasanya dulu saya punya habit memang sebelum tidur membaca buku 10 menit atau 10 halaman gitu. Nah, untuk waktu-waktu ini kadang-kadang memang ada yang lupa, ada hal yang mungkin juga hal lain, kesibukan yang sering terjadi sih kebanyakan nonton. Saya nonton Netflix itu terlalu banyak, jadi baca bukunya lupa gitu. Kalau udah nonton udah ngantuk ketiduran. Itu yang sering terjadi seperti itu. Kemudian kalau udah baca, harapan saya juga punya ringkasan ya, menandai dalam bacaan yang saya baca, kemudian paling tidak 1 atau 2 poin-poin penting yang bisa saya pakai gitu ya, dengan menandai, kemudian memberikan keyword-keyword kata kunci supaya saya kalau misalnya membutuhkan bahan-bahan tertentu sudah cukup ingat. Dan kemudian yang terakhir biasanya saya membagikan apa yang saya baca kepada orang lain. Kalau saya udah baca buku ini, buku bagus nih, lu baca dong gitu. Atau siapapun yang ingin baca, atau ke anak-anak saya rekomendasikan, Pak Aris barusan menyelesaikan 1 buku, ini bukunya ini, kalau kalian mau baca silakan, bisa begitu. Ya. Itu. Baik, Pak, kalau misalnya dalam membaca buku itu kan banyak sekali judul buku. Kira-kira Bapak lebih senang apa itu Pak judul-judulnya, atau dari segi misalnya filsafat, psikologi, atau pelajaran yang lain lah misalnya. Kalau karena ini juga saya sedang mencoba untuk fokus ke coaching, biasanya sih buku-buku tentang self improvement yang sering saya baca, Bu. Jadi ada beberapa buku yang sedang saya pegang itu, kemarin juga ada tentang Atom Habit itu 1, kemudian juga tentang buku-bukunya Profesor Al-Kasali yang cukup bagus untuk tentang disrupsi, kemudian pengembangan diri itu juga saya baca. Dulu bisnis, kemudian entrepreneur udah saya lewati, tapi sekarang saya lebih concern ke buku-buku tentang pengembangan diri atau self improvement yang sering saya baca. Baik, Pak. Kalau Bapak baca buku untuk meningkatkan persiapan Bapak untuk menjadi seorang coach, kira-kira Bapak pernah melakukan survei atau riset untuk menjadi seorang coach itu persiapan buku-buku apa aja yang perlu dibaca, seperti itu kira-kira Pak, yang lebih cocok misalnya? Kalau buku ada beberapa referensi, Bu. Saya beberapa kali mengikuti beberapa webinar kayak coaching yang point of view, itu ada juga beberapa buku, kemudian di situ saya dapat e-booknya gitu, itu buku tentang coaching juga. Terus kemudian beberapa hal yang sekarang saya sedang pernah baca itu buku tentang bagaimana fixed mindset dan growth mindset. Jadi belajar bagaimana pikiran kita itu bertumbuh dan tidak bertumbuh, itu juga pengaruh untuk seorang untuk belajar coaching. Karena kita biasanya kalau saya mendampingi anak-anak juga saya menantang mereka, men-challenge mereka, kalau kalian mau tumbuh, kalau kalian mau berkembang ya harus maju dengan pemikiran-pemikiran tertentu gitu. Nah, buku-buku itu sangat membantu saya untuk dalam mendampingi anak-anak, dalam konseling segala macam gitu, sehingga mereka punya wawasan baru. Kalau misalnya kalian growth mindset, itu efeknya apa, dampak suksesnya apa. Kalau kalian jadi orang yang fixed mindset, itu dampak buruk atau dampak negatifnya apa, itu biasanya saya cukup terbantu dengan itu. Ya, Pak. Apakah
Apa kunci sukses dari langkah-langkah di atas dan apa sumber daya baru yang dibutuhkan, Pak? Kunci suksesnya adalah ya yang pertama tadi saya bisa membaca satu buku dalam sebulan, itu habis, selesai, dan saya paham isinya. Kemudian kunci suksesnya adalah pengetahuan saya, wawasan saya juga bertambah, kemudian saya punya referensi baru tentang hal-hal yang saya baca atau pengetahuan-pengetahuan baru yang mungkin saya dapatkan dari membaca buku, itu sepertinya yang menarik buat saya. Kunci suksesnya adalah saya bisa mendapatkan waktu atau disiplin dengan waktu saya untuk membaca, itu juga penting. Harus ada sih, Bu. Kapan saya harus menyempatkan waktu membaca. Baik, Pak. Di dalam melangkah untuk mencapai apa yang Bapak inginkan, apakah kira-kira ada hambatan-hambatan yang menghambat langkah-langkah Bapak untuk mencapai hal tersebut? Ya, langkah yang menghambat itu mungkin yang saya katakan tadi, waktu. Nah, kadang-kadang waktu ini yang kadang-kadang membuat saya lupa baca buku, gitu kan, dipakai dengan waktu yang lain, gitu ya. Jadi itu biasanya menjadi hambatan pertama yang seringkali terjadi, lupa membaca buku karena waktunya dipakai dengan kegiatan yang lain atau aktivitas yang lain. Itu yang seringkali terjadi. Action plan, Pak. Apa action plan yang akan Bapak buat? Ya, mungkin yang akan saya lakukan sekarang adalah tadi saya memilih buku mana yang cocok akan saya baca dalam sebulan. Kemudian saya juga menentukan jadwal rutin kapan saya akan memulai menentukan membaca, apakah ke pagi atau malam hari sebelum tidur. Durasinya mungkin kurang lebih 10 menit. Kalau misalnya itu memungkinkan atau mungkin bisa lebih ya Bu. Terus kemudian ya target 1 bulan itu memang harus selesai. Kemudian saya akan membuat risam, catatan-catatan dari setiap bacaan yang saya baca, kemudian juga menandai bacaan-bacaan yang sudah saya baca yang saya anggap penting, poin-poin yang sangat penting. Kemudian yang terakhir bisa jadi saya akan membagikan atau mungkin saya akan sharingkan lewat podcast, lewat YouTube, barangkali seperti itu kepada orang lain, sehingga mereka juga termotivasi untuk membaca buku yang sama. Jadi Bapak sering membagikan judul-judul buku seperti itu kira-kira? Ya, biasanya begitu. Ingin Bapak berbagi seperti itu kira-kira, Pak? Iya, biasanya begitu. Pak, kalau boleh tahu sumber daya internal yang diperlukan apa aja itu, Pak? Syarat utama yang kalau menurut saya yang internal Ibu, kemauan saya untuk meluangkan waktu membaca. Itu yang sepertinya harus saya miliki. Jadi kalau sayanya lupa, sayanya tidak ada yang mengingatkan, sayanya lalai untuk disiplin dengan waktu membaca, barangkali itu juga berpengaruh. Saya akan menyelesaikan 1 bulan 1 buku gitu. Pak, untuk mengingatkan Bapak akan langkah-langkah Bapak dalam menghabiskan membaca buku dalam waktu 1 bulan itu. Nah, kadang-kadang kan bilang Bapak bisa lupa. Kira-kira Bapak pakai pengingat apa yang bisa membuat Bapak supaya, waduh ini rupanya jam saya membaca buku, saya harus kembali baca buku. Bagaimana Pak? Pakai apa itu? Apa pakai alarm kah? Atau pakai Iya, apalah yang mungkin itu Bu. Bapak cocok? Karena saya biasanya kan membuat jadwal rutin ya. Hari ini saya mau ngapain gitu, tulisnya sudah ada. Jadi biasanya saya menentukan dulu prioritas yang mana saya harus lakukan. Kalau misalnya hari ini kegiatan ini, berarti nanti di jam sekian harus baca buku. Barangkali kan saya bikin satu pengingat reminder khusus di HP untuk hari ini. Oh, kamu jam membaca buku nih. Mungkin seperti itu. Oh, baik Pak. Jadi kalau dilihat dari pembicaraan atau coaching kita dari tadi itu, tujuan utama yang Bapak ingin capai yaitu Bapak ingin menjadi seorang coach dengan membaca buku-buku untuk mendukung Bapak, memperlancar Bapak menjadi seorang coach yang diinginkan. Nah, kira-kira persiapan untuk menjadi seorang coach itu butuh waktu berapa lama, Pak? Persiapan tergantung ya Bu. Barangkali mungkin kalau saya sendiri mungkin barangkali ya butuh jam terbang tinggi gitu untuk pro bono segala macam.
bisa setahun, bisa 2 tahun, barangkali seperti itu. Oh, berarti menjadi coach itu perlu sumber daya yang ini juga Pak, sumber daya baik eksternal maupun internal yang mendukung perjalanan Bapak untuk sampai ke seorang coach gitu ya Pak. Iya, benar Bu. Baiklah Pak, kira-kira kesimpulan apa ya Pak yang bisa Bapak ambil dari sesi coaching yang sangat singkat ini Pak? Barangkali yang saya bisa temukan adalah kalau kita ingin membuat sebuah langkah-langkah terbaik apa yang mau kita baca, termasuk juga membaca buku, berarti juga harus menentukan prioritas, kemudian mengatur waktu, menentukan berapa lama durasinya itu tadi, kemudian juga yang terakhir juga barangkali bisa berdampak pada orang lain. Itu yang saya temukan. Baik Pak, semoga apa yang Bapak cita-citakan untuk menjadi seorang coach segera tercapai Pak, dengan persiapan-persiapan yang sudah mulai Bapak lakukan dan motivasi yang Bapak sudah mulai laksanakan juga, itu mudah-mudahan berhasil Pak. Demikian sesi coaching kita pada siang hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi coaching berikutnya. Selamat siang, Pak. Terima kasih Bu Maria, selamat siang.